Oke, perkenalkan nama saya Zanuardi Supriyadinata, NIM D10411711037. Pada video kali ini saya akan membahas cloud computing, yaitu aplikasi Dropbox. Sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang apa itu cloud computing atau komputasi awan. Cloud computing merupakan istilah dari cloud, diartikan sebagai internet, dan computing diartikan sebagai komputer. Sedangkan definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Kemudian fungsi dari cloud computing atau komputasi awan yang pertama yaitu media penyimpanan terpusat pada server, kemudian keamanan data, dan lebih murah dan tahan lama. Kemudian cara kerja cloud computing. Teknologi cloud computing ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Sistem ini memudahkan pengguna untuk login ke internet agar mendapat akses untuk menjalankan program atau aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Ini adalah contoh kecil dari cloud computing. Di situ ada virtual desktop, software platform, server, aplikasi, storage atau data yang dihubungkan oleh router atau switch ke pengguna atau user, perangkat user. Di situ ada perangkat Android, komputer, laptop, dan lain-lain. Dari pembahasan yang tadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu teknologi cloud computing mempunyai manfaat dan tujuan yang baik untuk perkembangan teknologi yang kita gunakan saat ini, terutama penggunanya dalam bisnis serta hal lain seperti bidang perbankan, finance, Internet of Things, dan hal-hal lainnya yang dapat mempermudah banyak pekerjaan manusia. Kita akan masuk ke aplikasi cloud computingnya, yaitu aplikasi Dropbox. Mungkin ada beberapa yang sudah mengetahui aplikasi Dropbox. Kita akan membahas apa itu Dropbox. Dropbox adalah layanan penyimpanan cloud secara online yang berarti dapat menyalin file ke cloud dan mengaksesnya nanti atau kapan saja, serta di mana saja. Bahkan jika ingin mengaksesnya dari menggunakan perangkat yang berbeda sekalipun. Data dan informasi yang biasa disimpan dalam Dropbox adalah berupa gambar, video, dokumen, aplikasi, dan program. Setelah selesai melakukan transfer data tersebut, Dropbox akan membuat dan menyimpan semua file-file itu dalam cloud dan melakukan backup data, jadi dapat dibuka kapan saja. Aplikasi ini juga menyediakan layanan baik gratis maupun berbayar, tentunya dengan keunggulan dan keuntungan yang bervariasi pula. Keunggulan Dropbox diantaranya adalah yang pertama, Dropbox berani menawarkan fitur dan akses yang relatif besar serta banyak dengan penggunaan sistem operasi yang tidak ditentukan dan bervariasi, baik bagi pengguna mobile maupun pengguna desktop atau laptop. Dropbox juga menyediakan berbagai versi untuk beragam sistem operasi yang termasuk pengguna Microsoft Windows, macOS, dan juga Linux. Kemudian, sedangkan pengguna perangkat mobile maka dapat mengunduh Dropbox. Dropbox menggunakan beberapa paket dan model seperti finansial premium, juga layanan gratisnya yang menyediakan 2 GB penggunaan penyimpanan online gratis. Kemudian yang terakhir, Dropbox akan memberikan peningkatan kapasitas penyimpanan hingga 8 GB jika berhasil menggait atau menyarankan aplikasi ini kepada pengguna lain yang belum pernah menggunakan atau pengguna baru. Kemudian di sini ada beberapa jenis dan paket Dropbox. Yang pertama, Dropbox individual. Layanan jenis ini lebih sering dipakai bagi pengguna individu yang terbagi dalam 2 paket tersendiri, yaitu Dropbox Plus dengan harga mulai $9,99 per bulan yang mempunyai storage sebesar 2 TB, dan Dropbox Profesional dengan harga $16,59 per bulan yang memberikan penggunanya storage sebanyak 3 TB. Kemudian ada paket Dropbox Business
Paket jenis ini akan sesuai bagi yang mempunyai usaha atau perusahaan dengan jumlah pekerja yang banyak, yang mengharuskan penyimpanan file dalam jumlah besar dan terus-menerus. Paket ini dibagi 3, yaitu standar seharga $12,50 per bulan dan penyimpanan 5 TB, advance dengan harga $20 dan enterprise dengan harga yang bisa dirundingkan. Kedua paket terakhir tadi menawarkan storage atau penyimpanan mengikut kemauan usernya atau penggunanya. Kemudian ada manfaat dan fungsi Dropbox, diantaranya yaitu yang pertama, menyimpan sekaligus mengamankan file, kemudian mampu membawa dan membuka data di mana saja, kemudian berbagi video dan file, kemudian kemampuan melakukan backup data, dan berbagi dan bekerja sama, kemudian yang terakhir yaitu jaminan keamanan yang lebih baik. Oke, cara kerja Dropbox. Di sini pengguna bisa berbagi folder dan file di akun Dropbox mereka dengan siapa saja walaupun mereka tidak memiliki akun Dropbox. Kemudian mengontrol apakah orang yang hendak dibagikan akses bersama itu bisa melakukan pengeditan, berkomentar, atau hanya sekedar melihat file dan folder di saat ketika membagikan atau sesudahnya. Setiap file yang berhasil diedit atau komentar yang ditambahkan akan diperbarui secara otomatis. Oke, dari pembahasan yang tadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu mempunyai akun Dropbox akan membawa keuntungan tersendiri. Dropbox bisa menjadi penyelamat jika komputer mati, tetapi juga memiliki banyak fitur daripada sekedar mencadangkan atau berbagi file saja, sebagai layanan dasar yang diketahui banyak orang. Kemudian para pengguna internet di zaman ini juga akan mencari aplikasi penyimpanan yang lebih praktis dengan kemampuan akses masuk tak terbatas yang juga mempermudah banyak pekerjaan. Walau banyak kompetitor lain yang juga menyediakan jasa penyimpanan online, tetapi dalam segi platform dan keunggulan, banyak pengguna menjatuhkan pilihan mereka kepada Dropbox yang unggul dengan fitur dan opsi yang menarik. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.